Hai semuanya, perkenalkan saya Romero Himaleriaji dengan NIM 137230044. Saya berasal dari Teknik Material ITB. Oke, nah sebenarnya teknik material tuh apa sih gitu ya kan? Nah jadi teknik material itu adalah sebuah disiplin ilmu di dalam Institut Teknologi Bandung yang mempelajari mengenai tetrahedral material dari suatu benda, barang, apapun yang dimana itu diproduksi membutuhkan material. Nah sekarang kita masuk ke tetrahedral material. Sebenarnya apa sih tetrahedral material sendiri? Nah, jadi apa sih tetrahedral material tuh? Nah, seperti namanya sendiri, tetra kan berarti 4. Nah, tapi sebenarnya tetrahedral material itu ada 4 di luar dan 1 di dalam. Nah, jadi yang di dalam itu apa? Yang di dalam tuh karakterisasi. Nah, tapi untuk mencapai karakterisasi suatu material, kita harus mencapainya dengan 4 terlebih dahulu. 4 itu ada apa saja? Yang pertama, ada struktur. Yang kedua, ada performa. Dan yang ketiga, ada properties atau sifat. Dan yang terakhir ada proses. Jadi itulah tetrahedral material. Total ada 5 komponen. Nah, jadi apa sih polimer itu? Nah, seperti yang kita ketahui, polimer itu adalah suatu makromolekul yang sangat besar. Dari namanya sendiri, poli berarti banyak. Nah, jadi apa sih yang menyusun polimer itu? Nah, jadi polimer itu tersusun dari monomer-monomer, mono yang berarti tunggal, dan tersusun sangat banyak dan memiliki ikatan kovalen. Jadi dari satu menjadi banyak, dari mono menjadi poli. Begitulah cerita yang namanya polimer. Oke, sekarang kita masuk ke contoh produk dari polimer. Nah, jadi sebenarnya polimer tuh apa sih? Apakah polimer tuh plastik gitu? Sedangkan plastik itu kan banyak banget ya, ada plastik yang lembek, plastik yang kuat. Jadi contoh produk polimer ada di sekeliling saya sekarang nih. Seperti ini, tutup dari box organizer, kemudian ada ini dari box organizernya sendiri, kemudian ini seperti ini juga dari box organizer yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ini tuh pakai polimer apa sih? Karena polimer itu kan banyak banget jenisnya. Nah, di sini tertulis bahwa ada PP. Nah, PP itu berarti polimer propilen. Nah, itu adalah salah satu dari banyak jenis polimer. Jadi ada PP, ada PE, ada PVC. Jadi polimer tuh banyak banget jenisnya. Kayak begitu. Logam. Nah, seperti yang kita pernah pelajarin di kimia, salah satu jenis pengelompokan unsur terbanyak adalah logam gitu ya di tabel periodik. Nah, jadi material logam itu apa sih? Nah, tentunya material logam adalah material yang tersusun dari unsur-unsur logam. Tapi apakah material logam itu fully 100% tersusun dari unsur-unsur logam? Tentu tidak. Seperti contoh baja. Baja itu bisa kita dapatkan dari Fe plus C di bawah 2%. Dimana ketika kadar C di atas 2% atau karbon di atas 2%, maka menjadi besi cor dan banyak lainnya. Nah, contoh produk yang terbuat dari material logam yaitu seperti peralatan rumah tangga kita. Seperti halnya ini, panci. Nah, panci-panci yang seperti ini, kemudian seperti ini, itu merupakan produk-produk rumah tangga yang terbuat dari logam. Seperti halnya juga seperti panci yang ada di sana. Wajan, mohon maaf. Nah, ini merupakan barang-barang atau produk-produk yang terbuat dari material logam. Oke, berikutnya adalah keramik gitu. Jadi keramik itu apa gitu kan? Nah, keramik itu berasal dari bahasa Yunani keramos gitu ya. Jadi keramos itu artinya apa gitu? Kalau dari bahasa Yunani, keramos itu artinya adalah bahan yang dibakar. Nah, dari sini itu dapat mengindikasikan bahwa keramik itu didapatkan dari proses pembakaran atau sifat thermal panas yang menggunakan temperatur tinggi seperti itu. Nah, tapi apa sih material penyusun keramik itu? Nah, material penyusun keramik itu adalah dari material anorganik atau biasanya yang disebut non logam seperti itu. Oke, untuk contoh produk dari material keramik sendiri sebenarnya nggak jauh dari logam, seperti peralatan rumah tangga, terkhususnya yaitu peralatan makan. Nah, seperti kayak ini nih, makan ada mangkok. Nah, ini tuh bahan dasarnya dari keramik. Ini pasti dipanasin dulu nih bahannya sebelumnya. Terus habis itu ada nih mangkok lagi ya, terus ada gelas, ada piring di situ. Terus ini juga semuanya terbuat dari material keramik. Jadi itu merupakan contoh produk yang terbuat dari material keramik. Oke, yang terakhir yaitu adalah material komposit. Nah, jadi apa sih komposit itu? Nah, material komposit adalah material yang tersusun dari 2 atau lebih jenis material yang telah saya sebutkan sebelumnya secara makroskopis. Tetapi perlu diingat bahwa material komposit ini diciptakan, dibentuk bukan hanya penggabungan, tetapi harus memperhatikan sifat keunggulannya. Seperti itu.
Oke, sebagai contoh dari produk material komposit yaitu sebenarnya agak sulit ya kita cari di umum, tapi yang paling umum mari kita lihat. Yaitu adalah ban mobil. Nah, jadi material dari ban mobil sendiri itu adalah terbuat dari komposit ya, campuran dari polimer. Dan kemudian sebenarnya nggak ban mobil saja, tapi banyak dari dalam mobil juga terbuat dari material komposit. Nah, jadi cukup sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Saya Romero dengan NIM 137230044. Pamit undur diri. Terima kasih.